Ada satu isu kebijakan publik yang terdengar seperti urusan teknis, tetapi sebenarnya menyentuh hal yang sangat mendasar, ketertiban aturan, ketepatan sasaran bantuan, dan kesehatan anggaran negara. Bila ketiga hal ini tidak dijaga, dampaknya bisa merambat ke berbagai pos pelayanan yang selama ini ikut menopang rasa aman masyarakat, termasuk layanan kesehatan bersubsidi dan ruang fiskal negara yang menanggung banyak kewajiban. Karena itu, ada bagian-bagian penting yang tidak boleh salah dipahami, tidak boleh dicampur adukkan antara kabar, wacana, dan keputusan resmi, dan tidak boleh diambil kesimpulan hanya dari potongan informasi. Ada aturan yang tidak bisa dipindah-pindahkan hanya karena programnya dianggap baik. Ada ketentuan yang membatasi siapa yang berhak menerima, siapa yang tidak berhak menerima, dan bagaimana sumber dana harus diperlakukan. Ada juga konsekuensi bila pembiayaan sebuah program sangat besar dikelola tanpa penyaringan sasaran, tanpa pengawasan mutu, dan tanpa kehati-hatian fiskal. Sejenak, mari berhenti sebentar pada satu kalimat ini. Program yang baik tidak otomatis menjadi maslahat bila jalannya melanggar kaidah dan menimbulkan pemborosan. Lalu pertanyaannya, apakah semua sumber dana bisa dipakai untuk tujuan apapun? Apakah semua penerima boleh dipukul rata tanpa membedakan yang benar-benar membutuhkan dan yang sudah cukup? Dan apakah publik sudah mendapat penjelasan yang utuh tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar? Di tengah beredarnya berbagai pernyataan, ada risiko yang sering terjadi. Orang menganggap isu sebagai keputusan atau menganggap keputusan sebagai sekadar isu. Padahal, disinilah letak kebutuhan verifikasi. Sejenak, mari berhenti sebentar lagi dan perhatikan. Istilah, katanya, atau isu bukanlah dasar tindakan, tetapi tetap penting untuk ditertibkan agar tidak berubah menjadi salah arah kebijakan. Apakah kita sudah memisahkan mana yang sekadar kabar dan mana yang benar-benar telah ditetapkan? Apakah kita sudah paham bahwa ada dokumen, keputusan, dan aturan formal yang harus menjadi rujukan, bagian-bagian yang menyangkut keputusan resmi, titik verifikasi, dan aturan-aturan yang mengikat akan dijelaskan secara rinci nanti agar tidak ada yang terjebak pada penafsiran sendiri. Dalam situasi seperti ini, yang perlu diperhatikan para pensiunan, termasuk mantan ASN, TNI, dan Polri, bukan hanya isu yang beredar, tetapi arah dampaknya pada ketertiban anggaran dan layanan publik. Ketika sebuah program disebut bernilai ratusan triliun setahun, kehati-hatian fiskal menjadi penting karena masyarakat luas, termasuk para pensiunan, hidup dalam ekosistem pelayanan negara yang saling terhubung. Kekhawatiran yang muncul dalam pernyataan KH Marzuki Mustamar berangkat dari titik itu. Jangan sampai pembiayaan program besar dilakukan dengan cara yang mengganggu pos-pos lain yang lebih penting. Jangan sampai terjadi gali lubang tutup lubang, dan jangan sampai ketertiban aturan, khususnya aturan dana zakat dan ketentuan penerimanya, dilanggar atas nama tujuan baik. Bagi para pensiunan, apa artinya ini bagi saya? Perlu diterjemahkan secara sederhana. Pertama, ketika ada wacana penggunaan sumber dana tertentu, seperti dana zakat melalui Basnas atau wakaf tunai, perlu dipahami bahwa sumber-sumber itu memiliki peruntukan khusus. Bila peruntukan khusus itu dilanggar, yang terdampak bukan hanya satu program, tetapi juga kepercayaan publik, ketertiban pengelolaan dana, dan ketenangan masyarakat yang selama ini bergantung pada tata kelola yang tertib. Kedua, ketika sebuah program berskala sangat besar disebut ratusan triliun per tahun, kehati-hatian anggaran menyangkut banyak hal. KH Marzuki Mustamar menyebut kekhawatiran jangan-jangan pembiayaan ditempuh dengan menaikkan pajak, jangan-jangan dengan mengurangi alokasi dana pendidikan nasional, dan jangan-jangan menyentuh pos layanan kesehatan seperti BPJS hingga berdampak pada sekitar 11 juta orang atau lebih. Bagi para pensiunan yang mengandalkan kepastian layanan kesehatan, kekhawatiran seperti ini wajar dipahami sebagai alasan untuk meminta penjelasan yang rapi, bukan sebagai bahan kepanikan. Ketiga, ada implikasi sosial ekonomi yang juga perlu diperhatikan. Sebuah program bisa membuka lapangan pekerjaan, bahkan disebut ada target membuka 1 juta lapangan pekerjaan melalui MBG. Namun di saat yang sama, KH Marzuki Mustamar mengingatkan agar pemerintah juga membuka mata dan telinga pada pihak-pihak yang berpotensi menjadi korban kantin sekolah yang dikelola pekerja kecil seperti tukang kebun dan cleaning service non-ASN yang penghasilannya bisa sekitar 300-400 ribu sebulan, warung-warung sekitar sekolah yang dulu hidup dari uang jajan anak-anak, dan ekosistem usaha kecil di sekitar lingkungan pesantren besar seperti Ploso, Lirboyo, Sarang, Asem Bagus, Paiton, Zainul Hasan, dan Sidogiri. Bagi para pensiunan yang peka pada nasib ekonomi keluarga dan lingkungan, ini bukan sekadar cerita sampingan, melainkan bagian dari dampak nyata di akar rumput. Dalam kerangka konfirmasi kunci, pernyataan KH
Marzuki Mustamar menempatkan beberapa hal secara jelas. Yang pertama, beliau menegaskan posisi. Beliau tidak menentang program makan bergizi gratis. Ini bukan penolakan program, melainkan permintaan pembenahan pada bagian yang dianggap tidak beres, agar maslahatnya lebih kuat bagi rakyat, anggaran negara tidak membengkak, utang tidak bertambah, dan pemerintah serta presiden tidak dirugikan oleh kekacauan pelaksanaan. Yang kedua, beliau menyebut adanya kabar atau isu. Katanya untuk mendukung MBG, dana akan diambil dari dana zakat Basnas dan katanya dari wakaf tunai. Kata-kata seperti katanya dan isu di sini menandakan bahwa yang dibahas adalah wacana atau kabar yang perlu klarifikasi, bukan penetapan yang sudah diumumkan sebagai keputusan final. Justru karena belum tertib, beliau meminta terutama kepada Menteri Agama agar hal itu dibatalkan dan jangan diteruskan apabila benar mengarah pada penggunaan dana yang tidak sesuai ketentuan. Yang ketiga, beliau menegaskan aturan zakat dengan sangat spesifik. Zakat memiliki pembentukan dan peruntukan untuk asnaf 8 atau mustahik. Beliau menyebut kategori penerima dalam contoh yang mudah dipahami, muslim yang fakir miskin, yang punya hutang dalam kondisi tertentu, musafir yang tidak punya bekal untuk pulang, dan mu'alaf, dan menegaskan bahwa zakat bukan untuk non-muslim. Maka bila MBG dibagikan di sekolah kepada semua, kaya miskin menerima semua, dan di sekolah muslim non-muslim bisa menerima, beliau menilai zakat tidak boleh dipakai untuk skema seperti itu. Di sini beliau bukan sedang menambah aturan baru, melainkan mengingatkan batas yang menurut beliau sudah jelas. Zakat harus jatuh kepada yang berhak menurut ketentuan, tidak boleh meluas ke pihak yang tidak masuk kategori. Yang keempat, beliau mengangkat persoalan alur manfaat ekonomi MBG. Beliau menyebut bahwa penerima manfaat program bukan hanya penerima makanan, tetapi juga pengusaha yang punya dapur. Disebutkan pula gambaran pembagian. Pengusaha mengambil laba sekitar 33%, 5.000 untuk biaya operasional, 10.000 jatuh kepada penerima manfaat berupa makanan yang diterima. Dari situ beliau menyampaikan argumen. Zakat itu untuk asnaf fakir miskin, sedangkan pengusaha yang punya 10 dapur bukan fakir miskin, bahkan disebut kaya raya, sehingga tidak berhak menerima zakat. Dengan kata lain, bila dana zakat dipakai, lalu ada aliran manfaat ekonomi kepada pihak yang tidak berhak, beliau menilai itu menyalahi kaidah. Yang kelima, beliau membawa pertimbangan ibadah puasa dan kesehatan makanan. Beliau menyampaikan bahwa anak SD dan SMP idealnya puasa bagi yang muslim, kecuali yang non-muslim. Jika makanan dibagikan dan dipaksa dimakan siang hari, itu membatalkan puasa dan beliau menyebutnya haram. Jika dibawa pulang, beliau mengingatkan risiko wadah hilang, lupa dibawa, guru yang repot, dan terutama kualitas makanan. Dalam gambaran teknis, satu dapur mengcover 3.000 porsi, sehingga memasak tidak mungkin subuh. Cenderung dimasak sejak malam atau sejak tengah malam. Bagi yang tidak puasa, makan jam 11 mungkin masih lumayan. Tetapi bagi yang puasa, membawa pulang untuk dimakan maghrib membuat beliau bertanya, apakah masih baik, apakah masih sehat karena dimasak sejak malam atau tengah malam. Ini bukan sekadar kekhawatiran abstrak, tetapi dorongan agar pelaksanaan mempertimbangkan kesehatan dan ketertiban. Yang keenam, beliau menegaskan kaidah ketaatan. Ulil amri wajib ditaati kecuali bila maksiat, dengan menyebut kaidah la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ia menggunakannya untuk menegaskan bahwa masyarakat tidak diwajibkan menaati perintah yang melanggar prinsip syariat, sekaligus memberi alasan mengapa beliau memohon agar kebijakan yang dinilai menyalahi kaidah dibatalkan atau dibenahi. Ini disampaikan dengan nada permohonan, bukan provokasi, dan dimaksudkan sebagai pengingat batas. Yang ketujuh, beliau menyampaikan kekhawatiran fiskal. Program disebut menghabiskan ratusan triliun setahun dan beliau mengatakan masyarakat buta terhadap anggaran negara sehingga khawatir jangan-jangan pembiayaan dilakukan dengan menaikkan pajak, mengurangi alokasi pendidikan nasional atau mengambil dari pos BPJS, lalu berdampak pada sekitar 11 juta orang atau lebih yang kesulitan akses. Beliau menolak pola mensubsidi A dengan mengorbankan yang lain, menyebutnya gali lubang tutup lubang, dan meminta agar program tidak membebani anggaran negara, tidak mengambil pos lain yang lebih penting, dan tidak sampai menambah utang luar negeri. Yang kedelapan, beliau menawarkan koreksi sasaran. Tidak semua sekolah atau masyarakat harus dipukul rata. Beliau menyarankan sekolah menanyakan siapa yang mau menerima MBG dan siapa yang tidak, karena sudah ekonominya cukup atau karena menu MBG bagi yang kaya tidak lebih bergizi daripada yang mereka makan sehari-hari dan tidak lebih sesuai selera dibanding masakan ibu di rumah. Bila dipukul rata, makanan bisa tidak dimakan dan menjadi mubazir. Dengan pendataan, bantuan jatuh pada yang berhak tidak terbuang dan anggaran bisa dikurangi sehingga tidak mengganggu pos Diknas, BPJS maupun Basnas yang masing-masing punya pos sendiri.
Yang kesembilan, beliau menyoroti dampak ekonomi lokal. Program MBG bisa membuka lapangan kerja 1 juta, tetapi juga membuat korban. Kantin sekolah tutup, warung sekitar sekolah terdampak, dan di pesantren besar yang disebutkan warung milik Ustaz, Gus, Ning, Kiai menjadi sepi bila semua santri menerima makan siang. Karena itu beliau menyampaikan pesan, jangan serakah, jangan monopoli, dan ajak berbagi. Yang ke-10, beliau mengusulkan model pelibatan lokal yang konkret. Ia menggambarkan satu dapur mengcover 3.000 porsi. Ia menyebut kebutuhan beras bisa sekitar 2 kuintal, lalu menyarankan dibagi ke warung-warung sekitar, misalnya setiap warung memasak 10 kilo, kemudian setor ke MBG masing-masing diupahi 100.000. Dengan begitu, warung dapat rezeki, nasi lebih segar, dan proses tidak perlu tergesa dimasak sejak malam. Ia juga menyarankan pengemasan melibatkan anak kampung, IPNU, pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna yang menganggur, diupahi sewuan, dilakukan bersama agar cepat selesai, sehingga makanan benar-benar fresh. Ia menilai ini lebih masuk akal ketimbang memasak dari malam lalu dimakan saat berbuka, yang menurut beliau, yo wassalam kualitasnya. Yang ke-11, beliau menekankan risiko reputasi. Bila tidak dibenahi, ruwet dan ribut di bawah merugikan presiden juga. Nama presiden jadi tidak baik, popularitas menurun, angka dukungan menurun. Karena itu beliau menegaskan usulan ini bukan anti pemerintah, melainkan demi nama baik pemerintah juga. Yang ke-12, beliau menuntut kontrol mutu. Dapur yang seharusnya pakai beras premium, tetapi pakai beras bulog harus kena semprit. Ayam seharusnya segar, tetapi membeli ayam beku impor, disebut contoh dari Australia atau dari mana-mana, juga harus kena semprit. Tanpa kontrol mutu, kasus keracunan bisa terulang, bahkan ratusan keracunan, dan itu akan digoreng di media sosial serta menjatuhkan nama presiden. Untuk narasi waktu, perlu ditegaskan dengan bahasa yang tertib. Semua penataan, pembenahan, dan titik verifikasi yang dibutuhkan masyarakat sebaiknya dipusatkan pada satu patokan agar tidak membingungkan. Dalam naskah ini, setiap rujukan waktu dan titik penegasan akan menggunakan satu tanggal yang sama, yaitu 20 Februari 2026. Dengan patokan 20 Februari 2026, masyarakat dapat membedakan antara proses klarifikasi, penertiban informasi, dan kebutuhan penjelasan formal tanpa terbawa arus tafsir yang berubah-ubah. Tanggal 20 Februari 2026 dalam narasi ini bukan dimaksudkan sebagai tekanan, melainkan sebagai penanda tunggal untuk menertibkan pemahaman publik. Bila ada dokumen, keputusan, atau penjelasan yang akan dijadikan pegangan, maka penjelasan itu seharusnya jelas, resmi, dan bisa diverifikasi pada atau menjelang 20 Februari 2026 agar tidak terjadi simpang siur berkepanjangan. Lalu apa jalur panduan yang bisa ditempuh para pensiunan dengan tenang, langkah demi langkah, melalui saluran resmi, tanpa terburu-buru, dan tanpa mengikuti kabar yang belum jelas? Pertama, pegang prinsip dasar, bedakan antara isu dan keputusan. Bila mendengar kabar bahwa dana MBG katanya akan diambil dari zakat Basnas, atau katanya dari wakaf tunai, tempatkan itu sebagai informasi yang perlu klarifikasi, bukan sebagai kepastian. Kedua, cari rujukan yang bisa diuji, bukan rujukan yang hanya menyebut katanya. Dalam konteks yang disebutkan, rujukan formal yang relevan adalah penjelasan dari lembaga yang berwenang atas urusan agama dan pengelolaan zakat, serta penjelasan kebijakan dari pihak pemerintah yang menjalankan program. Ketiga, fokus pada substansi verifikasi, apakah benar ada rencana penggunaan dana zakat atau wakaf tunai, bagaimana redaksi kebijakannya, siapa penerimanya, dan bagaimana memastikan tidak bertentangan dengan ketentuan Asnaf 8 dan larangan pemberian zakat kepada non-muslim. Keempat, bagi para pensiunan yang cenderung berhati-hati, simpan informasi dalam bentuk yang rapi. Bila ada pengumuman, minta bentuknya yang bisa dibaca ulang, salinan pernyataan resmi, ringkasan kebijakan yang diumumkan lembaga berwenang, atau dokumen penjelas. Prinsipnya, informasi resmi biasanya memiliki jejak yang jelas, sedangkan rumor tidak. Kelima, bila ingin memastikan, gunakan jalur resmi yang tersedia. Bertanya melalui kanal layanan lembaga terkait atau meminta klarifikasi melalui pengurus setempat yang memang ditunjuk untuk menyampaikan informasi resmi. Hindari mengandalkan pesan berantai yang tidak menyebut sumber atau potongan video yang tidak memuat konteks utuh. Keenam, jika pembicaraan sudah menyentuh kekhawatiran anggaran, tempatkan fokus pada logika yang disebutkan dalam pernyataan. Jangan sampai pembiayaan ratusan triliun menimbulkan efek domino, seperti kemungkinan kenaikan pajak, pengurangan alokasi pendidikan nasional, atau gangguan pada pos BPJS yang dapat berdampak pada sekitar 11 juta orang atau lebih.
Di sini, yang perlu dilakukan masyarakat bukan menuduh, tetapi meminta penjelasan yang transparan. Sumber dana program, mekanisme penganggaran, dan jaminan bahwa pos-pos vital tidak dikorbankan. Ketujuh, bila Anda mendengar klaim yang terlalu cepat, misalnya langsung menyatakan, pasti diambil dari ini atau pasti memotong itu, kembalikan pada prinsip verifikasi, tunggu dan cek dokumen atau penjelasan resmi yang bisa diuji dengan patokan penertiban pemahaman menuju 20 Februari 2026. Dalam segmen risiko dan perlindungan, ada beberapa kekeliruan umum yang sering terjadi saat isu kebijakan beredar. Kekeliruan pertama adalah menganggap semua bantuan boleh dipukul rata tanpa aturan. KH Marzuki Mustamar justru mengingatkan, bila sumber dana terkait zakat, ada batas penerima dan ada larangan tertentu. Kekeliruan kedua adalah meremehkan risiko pemborosan. Beliau menyebut kemungkinan makanan tidak dimakan oleh yang ekonominya cukup, lalu mubazir, sementara dana yang besar seharusnya jatuh kepada yang berhak. Kekeliruan ketiga adalah mengabaikan aspek mutu dan kesehatan. Ketika produksi makanan besar dilakukan dengan memasak dari malam demi 3.000 porsi, lalu makanan dimakan pada waktu yang jauh setelahnya, kualitas dan keamanan bisa dipertanyakan. Yang juga sangat penting bagi para pensiunan adalah peringatan tegas terhadap penipuan. Dalam situasi isu kebijakan dan bantuan sosial, pelaku penipuan sering memanfaatkan kebingungan publik. Mereka bisa mengatasnamakan lembaga, mengaku sedang mendata penerima, meminta data pribadi, meminta nomor rekening, atau meminta biaya administrasi. Pegang prinsip perlindungan yang sederhana. Jangan memberikan data pribadi dan perbankan kepada pihak yang tidak jelas. Jangan mengklik tautan yang tidak resmi, dan jangan percaya pada pihak yang menjanjikan percepatan bantuan dengan imbalan tertentu. Jika ada pihak mengaku petugas lalu meminta biaya, itu tanda bahaya. Jalur resmi tidak membutuhkan pembayaran informal untuk sekadar verifikasi informasi. Jika perlu verifikasi, lakukan melalui kanal lembaga yang jelas, bukan melalui perantara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam situasi tertentu, ada kasus-kasus khusus yang dapat menimbulkan kebingungan, dan ini perlu dipahami dengan tenang. Misalnya, ada perbedaan data, nama tidak sama persis, tanggal lahir tidak cocok, atau identitas tercatat berbeda di dokumen yang Anda simpan. Dalam kondisi seperti ini, jangan panik dan jangan menyerahkan dokumen ke orang yang tidak jelas. Jika suatu saat ada proses verifikasi resmi, siapkan dokumen dasar yang lazim digunakan untuk memastikan identitas, simpan salinannya dengan aman, dan pastikan koreksi dilakukan hanya melalui saluran resmi. Contoh lain adalah perubahan alamat. Bila alamat berubah, seringkali informasi resmi tidak sampai karena data lama masih tercatat. Jika ada kebutuhan pembaruan, lakukan pembaruan melalui jalur yang memang ditetapkan, jangan melalui pihak yang hanya mengaku bisa mengurus. Contoh berikutnya menyangkut rekening bank. Masalah rekening yang tidak aktif, berubah, atau ada kesalahan penulisan bisa menimbulkan kendala bila suatu sistem pelayanan memerlukan verifikasi pembayaran atau penyaluran. Prinsipnya tetap sama, koreksi melalui jalur resmi, jangan menyerahkan data perbankan secara sembarangan, dan jangan tergoda tawaran dibantu cepat oleh pihak yang tidak jelas. Ada pula situasi ketika orang menerima potongan informasi tentang kewajiban di sekolah saat puasa, lalu membesar menjadi perdebatan. KH Marzuki Mustamar memberi pesan jelas, jangan memaksa anak yang puasa untuk makan siang karena membatalkan puasa dan beliau menilainya haram. Namun ia juga menjelaskan tantangan teknis bila makanan dibawa pulang hingga maghrib, termasuk risiko wadah hilang dan risiko kualitas makanan. Karena itu, jika pembahasan di masyarakat mulai menyimpang, kembalikan pada pokok yang beliau tekankan. Kebijakan harus bijak, mempertimbangkan ibadah, mempertimbangkan kesehatan, dan mempertimbangkan tata kelola agar sekolah tidak dibebani masalah yang seharusnya bisa diantisipasi. Pada akhirnya, inti yang perlu dipegang tetap sama dan perlu ditutup dengan ringkas namun utuh. KH Marzuki Mustamar menyampaikan bahwa beliau tidak menentang program makan bergizi gratis. Beliau memohon pembenahan agar program tidak menyalahi kaidah syariat, terutama terkait isu penggunaan dana zakat, basnas, dan wakaf tunai yang disebut katanya untuk mendukung program. Beliau menegaskan zakat memiliki penerima yang ditetapkan asnaf 8 atau mustahik untuk muslim dan tidak boleh untuk non-muslim. Sementara MBG di sekolah bisa dibagikan kepada semua termasuk non-muslim sehingga menurut beliau zakat tidak boleh dipakai. Beliau juga menyoroti alur manfaat ekonomi termasuk pengusaha dapur yang disebut mengambil laba sekitar 33%, pembagian 5.000 untuk operasional dan 10.000 untuk penerima makanan serta menegaskan pengusaha pemilik banyak dapur bukan fakir miskin dan tidak berhak menerima zakat.
Beliau mengingatkan dampak pelaksanaan pada puasa dan kesehatan makanan dengan gambaran satu dapur mengcover 3.000 porsi yang realistisnya memasak sejak malam, lalu menimbulkan pertanyaan apakah makanan masih baik bila dimakan maghrib. Beliau menekankan kehati-hatian anggaran karena program disebut ratusan triliun setahun, mengkhawatirkan jangan sampai pembiayaan memicu kenaikan pajak, pengurangan alokasi pendidikan nasional, atau mengganggu BPJS hingga berdampak pada sekitar 11 juta orang atau lebih. Beliau mendorong program tidak dipukul rata, tetapi didata siapa yang mau dan siapa yang tidak, agar tidak mubazir dan anggaran tidak mengganggu pos lain. Beliau mengingatkan dampak ekonomi pada kantin sekolah, warung sekitar, dan ekosistem pesantren besar yang disebut, lalu mengusulkan pelibatan warung lokal, pembagian beras sekitar 2 kuintal untuk 3.000 porsi, pembagian masak misalnya 10 kilo per warung, upah contoh 100.000, serta pengemasan melibatkan pemuda setempat agar pekerjaan dan rezeki tersebar serta makanan lebih segar. Beliau menutup dengan pesan bahwa pembenahan ini juga menjaga nama baik pemerintah dan presiden dan meminta kontrol mutu ditegakkan, beras premium jangan diganti beras bulog, ayam segar jangan diganti ayam beku impor, karena tanpa kontrol mutu kasus keracunan ratusan dapat terulang dan merusak kepercayaan publik. Dengan patokan penertiban pemahaman menuju 20 Februari 2026, yang paling aman bagi para pensiunan adalah tetap tenang, tetap berpegang pada informasi resmi yang dapat diverifikasi, tidak terjebak rumor, tidak menyerahkan data pribadi pada pihak tidak jelas, dan menjaga langkah-langkah klarifikasi melalui jalur yang benar. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan perlindungan, serta tetap mendapatkan informasi yang jernih dan dapat dipercaya untuk mengambil sikap yang bijaksana.